akan mendapatkan sesuatu yang kami akan rasakan. Lalu kataratnya wa tufna wastafaina arda Jawa, dan kami telah keliling-keliling di bumi Jawa ini kullaha, semuanya min aqsaha ila aqsaha, dari ujung ke ujung, kata Allah yang Maha. Bagaimana yuhasiluna ismahum, kami ingin mereka mendapatkan bagian sir ini, kata Habib Abu Bakar. Alhamdulillah fi darajatina hadhihi mabalash takaina, dan alhamdulillah kata beliau, di derajat kami ini mabala istakaina, tidak ada yang kami keluhkan. Wa hadza kullu bi ma'unatillah, dan ini semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah ini maksudnya ngasih sir. Wa ana ukhbirukum bihadza, dan aku sengaja menginformasikan kamu tentang hal ini, rahasia ini. Wala asyuk nafsi zaid alaikum, tapi aku juga tidak melihat diriku ingin lebih daripada kalian. Ana illa khaddamu salam, aku hanyalah pembantu pelayan ulama-ulama salaf terdahulu untuk kalian. Bin umma alaihim wa ada alaina wa alaikum min asrarihim wa anwarihim barakatihim, amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan rahasia, cahaya dan keberkahan mereka ulama-ulama salaf saleh, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ngasih sir atau khususiyah, Allah ngasih seseorang ini pemahaman laduni, sir yang pemahaman laduni ini bisa langsung diterapkan, dan sir ini tidak semua orang alim tahu, tidak semua orang alim itu mendapatkan sir gitu. Dan tidaklah semua orang yang mendapatkan sir itu orang alim. Ini orang-orang khusus yang Allah berikan mendapatkan sir. Tapi pada umumnya mereka adalah orang-orang yang sudah melewati tahapan ilmu dan amal, lalu Allah berikan laduni, sir atau khususiyah. Orang yang telah Allah berikan sir, maka tidak akan Allah cabut dari orang itu sir ini selamanya, meskipun orang itu melanggar syariat. Sama seperti iman, kalau dia melanggar syariat, iman gak hilang di hatinya. Kalau dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan iman. Nah, Al-Habib Abu Bakar ini, sahibus sir ini, yang membawa sir-sir ini, kalau ada orang nggak tahu tentang dirinya, dia akan datangi orang itu, mengajarkan pelan-pelan proses sampai orang ini amanah, artinya dia kuat menampung sir ini. Kalau dia menampung sir ini kuat, akan diberikan, tapi butuh proses. Dalam kitab Samratul Dahab, Imam Suyuti bertanya kepada khadimnya Ali Al-Khattab, ya Ali, aturidu sholat al-asr di Mekah, kamu mau nggak sholat asar di Mekah dari Mesir ini ya? Nah, ya Sayyidi, baik mau, pejamkan mata. Maka dipegang tangannya, tutup matanya, terus dihitung sama Ali Al-Khattab 27 langkah. Tiba-tiba suruh buka matanya, dia berada di gerbang Ma'lah. Kaget. Dari Mesir ke Ma'lah ribuan kilometer, dihitung 27 langkah. Akhirnya dia ziarah di situ kepada Sayyidah Khadijah Kubra, Fudail bin Iyas, Sufyan As-Tsauri, dan semuanya. Setelah itu jalan kaki sama Imam Suyuti ke Ka'bah, sholat asar di situ. Setelah sholat asar ditanya sama Imam Suyuti, kamu mau tinggal di sini sampai haji mendatang atau ikut pulang bersama? Ikut pulang bersama engkau, wahai guru. Baik, tutup mata. Kemudian tutup matanya, dia hitung 7 langkah, sudah nyampe di Mesir, di samping makam Syekh Ibrahim Al-Mursi. Nah, ditanya sama Imam Suyuti. Imam Suyuti pengarang kitab Perjalanan, di akhir beliau meninggal, ya, mendapat sir. Ditanya sama Imam Suyuti, kamu heran gak dengan kejadian ini semua? Heran wahai guru, orang dari Mesir ke Mekah. Akhirnya kata Imam Suyuti, ada yang lebih heran dari ini. Apa itu wahai guru? Tetanggaku tidak mengenalku dengan baik siapa. Nah, itu yang lebih mengherankan. Kadang-kadang kewalian seseorang itu, pertama yang diharapkan mendapatkan berkahan itu keluarganya, tetangganya, karena dia nggak bisa melihat, makan pada saat bercanda, bukan? Sebab itu mengenal wali Allah lebih sulit daripada mengenal Allah.
Tapi si wali ini ada syalalah, ada latif kelembutan sehingga keluarganya, tetangganya insya Allah aman. Karena keinginan hati seorang wali yang ada di situ. Nah, ini sir. Ada lagi yang sir ini dia tahu. Ketika datang itu sir, dia berasa mungkin tentang kusufat al-kusufat al-atiyat, tentang masa depan yang akan terjadi. Sama dia ini dititipkan ke seseorang yang ada di sampingnya. Karena dia nggak mau diketahui kewaliannya, maka kasatnya ini dititipkan ke orang yang di sampingnya. Tiba-tiba dia seperti antara tidur dan terjaga, nggak sadar. Dan dia ngomong, kok saya melihat masa depan akan terjadi begini-begini. Padahal kesini, tapi dititipkan ke situ. Sehingga orang-orang menyangka dia, bukan orang itu. Nah, ini juga sir, ya. Ini sir. Nah, kemudian juga sir ini rumusan-rumusan yang tidak ada dalam kaidah para ulama, tetapi tidak melanggar aturannya Al-Quran dan hadis. Kalau mau diteliti lebih dalam, lebih daging, dalil yang lebih daging itu ketemu. Tapi secara global, secara kawaid itu nggak tercantum di kitab-kitab. Tidak tercantum di kitab-kitab. Ya, misal man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Barang siapa yang bermimpi kepadaku, maka dia akan melihatku di dalam kondisi terjaga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama ada 6 penafsiran di situ. Ya, melihat itu maksudnya di zaman sahabat. Ada yang nanti di pas sakaratul maut, ada nanti di akhirat. Ada di situ cermin di zamannya Sayyidah Zainab, yang sahabat mimpi Nabi, kemudian ditunjukkan cermin di situ melihat wajahnya Nabi yang terekam dalam cermin itu, dan lain sebagainya penafsiran. Tapi kemudian banyak rahasia-rahasia yang muncul dari kalam-kalam para ulama kita. Orang yang bermimpi Nabi, ya, akan berjumpa dalam kondisi terjaga. Nah, seiring dengan praktek-praktek dan pemahaman dan sebagainya, muncul ilmu-ilmu yang menjelaskan hal ini. Dan sahibul kitab Al-Habib Abu Bakar adalah sahibul yaqظah bin Nabi, wali yang bisa berjumpa langsung dengan Nabi. Maksudnya gimana? Jawabannya ada di kitab Majmu' Kalam Al-Habib Abdullah bin Muslim Al-Aqtas yang Bogor. Di situ ada jawaban beliau yang tidak ada di kitab-kitab yang lain. Ya. Ketika ditanya bagaimana seorang wali yang bermimpi, yang melihat Nabi secara yaqظah, maka beliau menjawab, itu ada 5 tingkatan. Bukannya si Nabi ini berada di dalam kondisi sadar si wali itu, tapi si wali ini dalam kondisi sadarnya dia, sedangkan Nabi dalam kondisi barzah, min haitsul barzahiyah. Bukan berarti berhadapan langsung, tidak berhadapan langsung. Karena ada 5 tingkatan. Al-manam, summal khayal, summal misal, summal fahwaniyah, summal yaqظah. Awaluhul manam, summal khayal, fa idza istaqbal khayal sara misal, fa idza istaqbal misal sara fahwaniyah, fa idza istaqbal fahwaniyah sara yaqظah. Pertama mimpi, kemudian khayal, kemudian masuk kamus dimensi misal, kemudian masuk lagi dimensi fahwaniyah, dan baru yaqظah sadar.
Sebelum al-manam kemudiannya ada 3 dimensi yang harus dilewati, yaitu khayal, misal, fahwaniyah. Misal itu termasuk dunia misal itu, alam misal itu alam ru'yah, alam mimpi bil alif, alam mimpi. Orang kalau ingin tahu bangun seseorang, kondisi seseorang, psikis seseorang, kita bisa tanya mimpi dia gimana. Makanya Nabi itu setiap subuh itu selalu nanya sahabatnya, tadi malam mimpi apa, tadi malam mimpi ini dipraktekkan sama guru kami di antaranya Habib Taufik. Setiap habis subuh kita selalu tanyakan mimpi apa tadi malam. Baru setelah itu adakah yang mimpi Rasulullah? Nah, itu orang bisa tahu. Oh, muridnya mimpi begini berarti ini maklumnya sampai di sini. Atau orang ini mimpi begini. Oh, ini orang ini psikisnya begini. Oh, dia mimpi, oh ini ada gangguan non medis. Makanya mimpi itu bagian daripada analisa orang ini ada gangguan medis atau tidak, non medis atau tidak. Nah itu alam ru'yah, mimpi. Ya. Orang yang bermimpi Nabi tangannya buntung. Benar dia bermimpi Nabi, tapi buntung itu maksudnya tangannya yang bermimpi ini buntung dalam sisi agamanya. Orang yang melihat Nabi matanya pincang berarti bukan Nabi yang pincang, tapi orang itu matanya pincang dalam sisi agama. Dia betul mimpi Nabi. Makanya mimpi Nabi tidak harus dia sempurna. Orang fasik pun bisa bermimpi Nabi sebagai peringatan. Orang saleh pun bermimpi Nabi tidak harus sempurna juga. Kadang-kadang ada yang cacat yang dimimpikan. Kenapa? Karena al-mu'min mir'atul mu'min. Karena seorang yang beriman itu cerminnya orang beriman. Maka ada orang, salah satu murid bertanya kepada mursyidnya, ya, wahai mursyid, aku bermimpi engkau wajahmu seperti babi. Kata si mursyid ini, itu gambaranmu. Itu gambaranmu. Karena aku ini cermin kamu. Kenapa? Al-mu'min mir'atul mu'min. Ketika dia melihat di cermin ada gambar babi, ya ini sebenarnya yang bermimpi, bukan mursyidnya. Itu alamat misal. Itu alam misal. Dan alam misal ini luas. Kata Imam Ghazali dalam Kashful Anwar dan kitab Kimia Usaha. Ya Allah ya, orang panjang. Nah, kemudian kalau dia bermimpi kemudian nembus ke dimensi khayalan pertama, gelombang alfa. Baru misal theta, gelombang theta, alam misal dia. Misal itu perumpamaan yang ada di alam malakut yang menjadi gambaran yang ada di alam nyata, alam syahadat atau alam muluk. Dan di alam muluk ini juga gambaran yang ada di alam misal. Ya. Kemudian kalau alam misal sudah kuat, kalau alam misal sudah kuat, dia melihat orang lain itu bukan yang sekarang ini dohirnya, tapi di alam misal. Oh dia ini bercahaya, oh dia ini begini, oh dia ini masya Allah sahibul zikir, oh dia ini panggilannya ini, oh dia ini alam misal. Bukan yang dilihat yang sekarang enggak. Ya, kalau dia sifatnya dia seperti babi, maka gambarannya itu dia melihat di sana wali-wali Allah itu gambarannya ya babi, bukan gambaran yang di sini. Bukan gambaran yang di sini. Ya, karena di sana fakta dan nyatanya, kejujuran di sana, alam kejujuran. Kalau di sini alam kedustaan di dunia. Kalau sudah kuat alam misal, baru sorot fahwaniyatan, dimensi alam yang keempat, yaitu menjadi fahwaniyah. Fahwaniyah ini kondisi di atasnya theta sudah. Kalau menurut orang barat kan ada alfa, beta, theta. Nah, seperti yang dialami oleh Abdullah bin Zaid. Ketika Rasul memberi sayembara siapa yang bisa kasih ide untuk penanda panggilan azan, maka Abdullah bin Zaid itu berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, la inni bainan na'im wa yaqdan in atani atin fa'aram yang adan.
Ya Rasulullah, sungguh aku antara tidur dan terjaga, ada sosok yang mengajarkan kepadaku ada. Maka Rasul memerintahkan Bilal untuk mengikuti apa yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid. Sampai sekarang ada. Itu didapat kondisi fahwaniyah, kondisi antara tidur dan terjaga. Jangan main-main dengan kondisi antara tidur dan terjaga. Para wali-wali ketika kondisi antara tidur dan terjaga, dia mendapatkan sir ilham. Jangan main-main. Jangan main-main. Itu langsung dari Allah. Itu sir, itu dari Allah. Itu penuh ribuan hikmah yang luar biasa. Azan di antaranya. Itu sirnya apa itu? Didapat dari Abdullah bin Zaid dalam kondisi fahwaniyah antara tidur dan terjaga. Makanya dalam kitab Kimia Usa'ada, Imam Ghazali mengatakan, fayadun amma yaqdah fayadun nas anna bihi yaqdah, amma zahir fayadun nas anna bihi yaqdah, wa annahu aula bil ma'rifah. Adapun kondisi fisik mata ini yang zahir ini, banyak manusia awam mengira bahwa itu adalah kesadaran yang sesungguhnya, wa annahu aula bil ma'rifah, dan itu lebih layak disebut tahu yang sejati. Ma'anahu padahal la yubsaru fil zahir syai'un min alamil ghaib. Ketika kondisi terjaga seperti ini, zahir mata fisik tidak bisa melihat alam gaib. Wa amma bainan naum wal yaqdah, adapun kondisi antara tidur dan terjaga, aula bil ma'rifah, justru itu yang patut disebut tahu yang sesungguhnya. Bima yusru min tariqil hawas, ketimbang apa yang dilihat dalam kondisi terjaga seperti ini. Tuh, Imam Ghazali loh di kitab Kimia Usa'ada mengatakan orang yang terjaga ini belum bisa dikatakan ma'rifah, tahu yang sesungguhnya. Justru orang antara tidur terjaga lebih layak disebut ma'rifah. Kenapa demikian? Kenapa? Kenapa demikian? Karena ketika orang itu kondisi tidur terjaga, tidur itu mendekati kematian. Sedangkan Nabi mengatakan an-naum akhul maut, mati itu adalah saudara kematian. Kalau orang sudah mati, maka saka angka kita akafa basaruka al-yawma hadid, maka aku buka hijab penghalang dan pandanganmu saat itu tajam. Di dalam tafsir-tafsir itu, tuh lihat surga yang kamu lupakan, tuh lihat neraka, tuh lihat hisab yang kamu lupakan, tuh lihat mizan yang kamu lupakan. Sekarang kamu udah bisa lihat karena udah mati. Makanya an-nas niyam fa idza mudar rakib kan an-nas niyam fa idza matu intabah. Manusia itu tidur kalau sudah mati baru sadar. Makanya ini dipelajari sama orang barat, muncullah ilmu hipnotis tidur. Ingin mengetahui masa lalunya, ini keris dari mana, siapa pembuat pertamanya. Dibuat tidur orang ini, yang portalnya kebuka, pegang kerisnya, dibuat tidur, di sugesti, maka orang ini akan tahu keris ini dari mana. Kenapa? Karena itu kondisi antara tidur dan terjaga, menembus alam malakut. Perhatikan baik-baik yang membuat saya. Perhatikan baik-baik, kitab kecil tipis ini Usa'ada. Perhatikan baik-baik. Idana mal insan, kalau manusia tidur. Idana mal insan, bisa dicek di kitab ini Usa'ada. Idana mal insan, kalau manusia tidur. Huli qobabul hawas, ditutup itu indra. Faifah lahu babul batin, dibuka pintu batin. Wa usyabbahu ghairu min alamil malakut, dan disingkap baginya alam malakut. Wa minal lauhil mahfuz, dan juga lauhil mahfuz. Kalau orang tidur, pintu indrawinya ditutup, pintu batinnya dibuka, disingkap sebagai dari alam malakut, bahkan lauhil mahfuz. Bagaimana? Kok saya pernah merasakan seperti ini duduk ya? Kapan ya? Kok kayak pernah merasakan begini posisinya? Kapan ya? Kamu waktu tidur mimpi begini, berhadapan dengan Allah. Kenapa? Karena kata Imam Ghazali di kitab itu juga, hati manusia ini berhadapan dengan Allah.
ada kondisi hati manusia ini polos. Polos, dia melihat masa depannya dia sekian detik. Lalu terjadi masa itu dia akan kaget, kayak pernah ngalamin. Bukan pernah ngalamin, kamu terbuka waktu itu dengan Lauhul Mahfuz. Kadang-kadang kok saya mimpi kenyataan. Hati kamu kondisinya polos, bersih, dan berhadapan hati dengan Lauhul Mahfuz, kamu melihat apa yang akan terjadi. Kadang itu diingat. Ini kalau orang kesadarannya bagus, diingat itu. Saya pernah mimpi itu kejadian sekarang. Ada yang enggak ingat, kayak pernah ngalamin saya. Kapan? Begitu. Ini orang barat bilangnya deja vu. Wa min Allahil mahfuz, berhadapan dengan Lauhul Mahfuz. Berhadapan dengan Lauhul Mahfuz. Tuh, tapi tidur yang bagaimana? Ilmu orang-orang barat dibuat tidur, wahai alam bawah sadar Tuhan, tidur, sampaikan pesan ini, kamu harus ini kepada alam bawah sadar si Tuhan. Sekali lagi, wahai alam sadar Tuhan, sampaikan pesan ini, kamu harus begini, stop begini kepada alam bawah sadar si Tuhan. 1, 2, 3 bangun dalam kondisi siapa? Ini namanya telepati. Sampai ada orang barat berhasil menyampaikan pesan telepati ini kepada orangnya, dan ini ada eksperimennya. Dan sampai pesan itu kepadanya. Ini ilmu barat. Ini orang barat. Orang barat ini pakai ilmu tidur. Kaidaran bagi insan. Kalau manusia itu tidur, dulu qababul hawas, ditutup pintu indrawi, faiftahu babul batin, dibuka pintu batin, wa syaqahu baitun alim malakut, dan disingkapkan baginya alam malakut, wa min Allahil mahfuz. Kalau tidur. Tapi Imam Ghazali, fala tadunanna, kata Imam Ghazali, anna hadhihi taqah, bahwa energi kekuatan ini tersingkapnya alam malakut, tangkasif bil naum wal maut, bisa tersingkap menembus alam malakut dengan tidur dan mati saja. Kalau mati kan tidur total semua. Jadi tersingkap sama Allah. Fakasat akan kita akan membesar beliau hadid. Jangan kamu mengira energi ini tersingkapnya alam malakut, menembus alam malakut hanya bisa ditembus dengan tidur dan mati saja, kata Imam Ghazali. Bal bil yaqdah, bahkan dengan kondisi sadar. Ini orang mati nggak bisa. Bisanya tidur. Tapi Imam Ghazali kondisi sadar bisa. Bal bil yaqdah, bil mujahadah war riyadhah mukhlisah, yaitu kondisi sadar oleh begini. Bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu bisa menembus alam malakut dan bisa menembus Lauhul Mahfuz. Tapi itu bukan dengan teknik-teknik barat, dengan mujahadah, dengan riyadhah, melawan hawa nafsu. Perhatikan lagi setelah itu kalimat Imam Ghazali terakhir, wala tahsab anna hadhihi khassah bil anbiya wal awliya. Jangan kamu mengira menembus alam malakut dan Lauhul Mahfuz hanya khusus para nabi dan wali saja. Terus orang-orang awam nggak bisa. Nah, jangan kamu mengira seperti itu. Urus para nabi dan wali. Bukan. Li'anna jauharata ibni Adam, karena unsur keturunan Nabi Adam, yakni manusia, mawdu'un lihada, tercipta untuk ini. Li'anna jauharata ibni Adam, yakni roh, karena materi unsur penciptaan anak Adam fi asli khilqah, di dalam asal penciptaannya mawdu'un lihada, tujuannya untuk itu. Sekarang saya mau tanya, roh ini berasal dari mana? Berasal dari dunia? Bukan. Roh kita ini berasal dari mana? Dari dunia? Bukan. Fisik ini dari dunia. Berhenti di kuburan. Tapi ada unsur kita yang lain. Manusia ada unsur dua, unsur alamul khalqiyah, fisik ini, yang kedua unsur alamul amri. Urusannya ya selalu kan roh min amri rabbi, makanya dikatakan alam roh, alamul amri.
Roh ini dari mana? Dari alam malakut. Kampung halaman kita di sana, alam malakut, bisa melihat surga, neraka dan sebagainya. Di sana kampung halaman kita, bukan di sini. Maka setiap orang yang punya roh, dia berhak bisa menembus alam malakut dan alam malakut sebelum dia mati. Makanya ibarat itu ada solim, dia melawan hawa nafsunya, bisa kasab semua orang-orang. Ini disebut dengan al-kasbud dulmani. Kasab dulmani bukan kasab ilahi. Ada orang yang ahli yoga, medicine, ada juga kundalini, prana, ya, dia istiqamah, mengatur nafasnya, bertadabur dalam diri, merasakan gerakan darah yang berjalan di saraf-sarafnya, dan dia bisa melihat warna-warna daripada cakra-cakranya. Dia akan bisa melihat, menembus alam malakut, bahkan lauhul mahfuz. Meskipun dia bukan muslim, meskipun dia non muslim, kafir, tapi dia mujahadah melawan hawa nafsu, dia akan berhak mendapatkan menembus alam malakut dan lauhul mahfuz. Ini disebut oleh para ulama ahlul kasyaf dengan al-kashfud dulmani atau al-fathud dulmani. Futuh tapi kegelapan, atau kasab tapi kasab kegelapan. Kenapa? Karena orang ini bisa terjebak oleh iblis dan setan. Karena dia pakai metode-metode yang enggak sesuai dengan Nabi. Tapi kalau orang dia menembus alam malakut dan lauhul mahfuz, mengikuti thariqahnya Nabi, masuk ke thariqah, masuk ke ilmu tasawuf, ini mendapatkan keselamatan dengan sebut al-kasab ilahi. Begitu. Nah, kalau sudah dia ke dimensi yang keempat, fahwaniyah. Kalau fahwaniyah sudah kuat, kondisi setengah tidur sadar, maka dia bisa total melihat Nabi. Nabi di barzah, tapi dia di dunia dia melihat Nabi sallallahu, tapi di hadapan. Inilah yang dimaksud dengan siapa yang bermimpi Nabi, dia akan berjumpa kepada Nabi dalam kondisi terjaga. Terjaga itu bukan datang ruhnya kepada orang itu, enggak. Tapi Nabi dalam kondisi di alam barzah, tapi si wali itu di dunia. Ini sir ini belum ada yang bongkar. Ini namanya sir. Ini namanya sir, rahasia di sini. Ayo awakan nyebar ke Indonesia dari ujung ke ujung, wali kutub. Orang Indonesia paling banyak mendapatkan sir. Kenapa? Nih, baru tanya beliau. Beliau mengatakan dengan jelas di sini. Wa nahnu natakalam bihadza, kami berani ngomong kayak gini. Wa adharna ba'da dan kami berani menampakkan sebagiannya haqqa afwa wa syafaqah. Karena kami kasihan dan perhatian. Wa indana amain, kami banyak orang-orang yang amanat. Wa nuti kullin haqqa, kami akan berikan semuanya. Wa nahnu qaddaratna wa tufna wa safaina ardha Jawa kullaha min aqsaha ila aqsaha. Kami udah keliling-keliling tawaf, keliling bumi Jawa semuanya dari ujung ke ujung. Bagaimana yang hasil nangis mahum? Kami ingin mereka mendapatkan bagiannya. Allah kalau wali kutub itu syababatnya ya seluruh dunia, semua siapapun, mau kafir mau mukmin. Kok kita yang beriman, yang masih muhibbin, yang masih cinta kepada para sahabat, khususnya para sahabat Abu Bakar, kepada Habib Abu Bakar Muhammad SAW, maka kita rugi kalau nggak dapat sir dari beliau. Ya, maka masya Allah ini kita luar biasa. Ya, beruntung beliau yang bisa mendengarkan kalam Habib Abu Bakar dan malam kalam ulama-ulama yang lainnya yang masih kita belum tahu ilmu luasnya luar biasa. Banyak betul sebenarnya, banyak sekali. Tapi ini iblis setan ingin menjauhkan dari kita dari para habaib. Kenapa? Karena Imam Mahdi dari para habaib. Yang kedua, akhir zaman itu akan muncul kaum Sufyani yang tugasnya itu membasmi ahlul bait Nabi. Itu kaum Sufyani ini sudah muncul, kaum Sufyani ya, bau-baunya sudah muncul. Dan nanti yang memerangi kaum Sufyani ini kan Palestina Israel ini kan sudah dari dulu. Ini belum seberapa. Nanti ya mungkin sebentar lagi wallahu akan muncul kaum Sufyani yang memburu ahlul bait Nabi. Kata ya pun betul nanti sampai mereka membedah perut wanita karena ingin tahu laki apa perempuan.
Suruh dibedah, laki dibelah-belah. Hatta ada namanya Husain dan Hasan dibelah. Jangan sampai ada Imam Mahdi yang akhir zaman. Kaum Sufyani tugasnya begitu. Nanti yang memerang kaum Sufyani pasukannya Imam Mahdi. Sekarang pakai nama samaran, tapi nanti di akhir zaman akan membongkar nama aslinya, yaitu Syu'aib bin Saleh. Dalam satu riwayat namanya Saleh bin Syu'aib, yang jenderalnya bernama Mansur. Semua lagi pakai nama samaran Abu-Abuan. Tapi nanti di akhir zaman dia akan membongkar jati dirinya, kan dikasih tahu Syu'aib bin Saleh baru nanti bisa menaklukkan Palestina, dan dia membuat tempat di sana untuk menyambut Imam Mahdi. Ya, karena iblis tahu kekuatannya Muslim ini pada Ahlul Bait Nabi, maka mereka dijauhkan dari Ahlul Bait Nabi, dari para kiai, semuanya diporak-porandakan jadi domba supaya umat ini jauh dari para habaib, jauh dari para kiai. Kita masih bersatu, masya Allah. Saya takjub ada foto para habaib ini juga, ada kitab Al-Bakar ini. Kita diarahkan ke sini ya, untuk membaca daripada sekedar kalam beliau. Saya yakin ini baru satu kalimat yang saya baca, masih ada jutaan dan ribuan di sini yang belum kita baca. Ya, ilmu-ilmu hikmah yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.